Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa liman lahu haqqun alaina, khususan nadhimu hadhil qasidah al-Imam al-Busiri wa syarihuha al-Imam Ibnu Ajibah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di maju sini. Sini. Maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala al-Imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulum masyayikhina wa bi 'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala al-faslu as-sadisu fi syarafil Qur'ani wa madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis-sa'ami. Qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wirdiha syabimi ka'annaha al-hawdu tabyaddu al-wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kalhumami. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah wa yarhamukumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa memulai kembali rutinan kita seperti biasa di malam minggu genap. Setiap malam minggu genapnya alhamdulillah kita bisa memulai rutinan kembali, yaitu mendengarkan qasidah al-Imam al-Busiri dan memahami daripada qasidah yang telah beliau karang yang terkenal dengan nama qasidah Burdah al-Musyarrafah. Alhamdulillah, setelah libur lumayan panjang libur kita, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua tanda bahwasannya amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di bab yang ke-6. Bab yang ke-6 yang menerangkan tentang fi syarafil Qur'anil Karim, tentang kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Masih di bab Al-Qur'anul Karim. Bab ke-6 yang mana kita ulangi bahwasannya qasidah Al-Imam Busiri ini 10 bab. 10 bab. Kita alhamdulillah sudah berada di bab ke-6. Bab ke-6 bait syair yang ke-109. Bait syair yang ke-109 bait. Berarti kurang lebih 51 bait lagi.
karena qasidah burda ini 160 bait. Berarti kurang lebih 51 bait lagi insyaallah kita hatam. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa diberikan oleh Allah Subhanahu kesempatan untuk hadir sampai hatam dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Qal al-Imam Al-Busiri, dia mengatakan fama tu'addu wala tuhsa ajaibuha. Kata beliau, ya, fama tu'ad, tidak bisa dihitung. Fama tu'addu wala tuhsa, tidak bisa dihitung ajaibuha, keajaiban yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kalau kita mau hitung keajaiban yang ada di situ, baik dari segi lafaznya atau dari segi ilmunya, pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, atau dari segi pengetahuan tentang kabar umat-umat terdahulu, itu tidak akan bisa habis ketika kita hitung. Per lafaz di dalam Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah turunkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mukjizat di dalam Al-Quran itu bukan dari juz 1 sampai juz 30 semuanya mukjizat, bukan. Tapi per lafaznya, letaknya, susunan katanya, itu semuanya adalah mukjizat dari Allah untuk Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan terkadang kenapa di ayat sini ada waw, di situ tidak ada waw, itu ada mukjizat. Jadi jangan dikira ini karena kebetulan saja, tidak. Di ayat ini ada wawnya, ada huruf sama persis ayatnya. Di sini ada waw, di situ tidak ada waw. Kenapa di sini pakai la, kenapa di sana pakai lan? Ayatnya sama. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ini di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Munafiq, di surat Al-Jum'ah Allah mengatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ayatnya persis menceritakan yang diceritakan sama, yaitu kaum Yahudi. Persis ayatnya untuk Yahudi, lafadznya persis, tapi di Al-Baqarah pakai huruf lan, di surat Al-Jum'ah pakai huruf la. Ini beda. Ternyata ada mukjizatnya di situ. Jadi luar biasa Al-Quran. Makin kita mendalami Al-Quranul Karim, makin kita akan ta'ajub, merasa heran, merasa luar biasa. Ini bukan hal yang biasa. Makanya beliau mengatakan fama tu'addu wala tuhsa ajaibuha, tidak bisa dihitung keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Jelas ini untuk orang yang mengerti, untuk orang yang mentadabburi, untuk orang yang memahami, berusaha paham isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi bagus kita kalau punya rutinan untuk baca Al-Quran sambil kita mengetahui maknanya. Diajarkan oleh guru-guru kita yang ada di Mekah sana bahwasanya alangkah bagusnya kalau kita ini mempunyai 2 jadwal untuk Al-Quran. 2 jadwal dalam satu hari. Yang pertama, kita baca Al-Quran biar cepat hatam. Biar cepat hatam. Jadi bacanya agak cepat, tanpa kita membaca maknanya misalkan. Nah, di jam kedua adakan waktu untuk tadabbur. Untuk tadabbur, baca 1 ayat, 2 ayat, jadilah, tapi kita tahu maknanya. Nah, jadi dijadikan dalam suatu hari ada 2 waktu untuk kita membaca Al-Quran. Bahkan ulama ketika mereka berselisih pendapat mana yang lebih afdal, baca cepat hatam atau baca lambat tapi mentadabburi dan memahami maknanya. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan baca cepat lebih afdal karena hatam habis itu ngulang lagi, hatam ngulang lagi. Ada yang mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang ketika dia mentadabburi Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran dengan pelan-pelan sambil memahami, dan dia akan menemukan makna yang baru atau tafsiran yang baru, ini orang, kata ulama tersebut, lebih afdal baginya untuk membaca Al-Quran secara pelan-pelan. Kenapa? Karena ketika dia baca Al-Quran pelan-pelan, tidak terlalu cepat, banyak makna yang baru. Al-Quran itu luar biasa. Bukti bahwasanya makna di Al-Quran itu tidak bisa ditemukan oleh satu orang. Kitab tafsir itu ratusan kitab tafsir Al-Quran.
Dan dari zaman pertama kali tafsir yang terkenal yaitu tafsir Al-Imam At-Tabari, itu sampai sekarang itu ratusan bahkan ribuan karangan tafsir. Di ayat yang sama, tafsir zaman Imam Tabari sama tafsir yang ada di zaman kita beda tafsirannya. Tapi jelas yang beda itu yang boleh beda. Jadi ada di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang tafsirannya tidak boleh beda. Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu wajib ya, itu tidak beda. Dari zaman Tabari sampai zaman sekarang, ketika menafsiri tafsiran wa aqimus sholat, artinya sholat itu wajib. Tapi ada beberapa hal yang boleh beda di situ. Nah, di situ tempat ulama berusaha untuk menemukan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu bukti dan contoh Al-Imam Asy-Sya'rawi. Beliau ini ulama Mesir, terkenal, banyak videonya dipotong-potong kan, di share-share di grup-grup luar biasa. Beliau mufassir. Beliau mengajar tafsir itu tanpa buka kitab tafsir. Yang beliau pegang cuma Al-Quran. Al-Quran. Nah, itu sama murid beliau dikumpulkan, jadilah kurang lebih mungkin 17 jilid. Itu belum selesai. Kalau tidak salah baru sampai juz 20 atau 21. Beliau meninggal dunia, belum selesai. Itu tafsiran beliau luar biasa. Ketika kita baca tafsir Imam Sya'rawi, itu banyak daripada yang beliau tafsirkan tidak kita temukan ketika kita baca tafsir Tabari yang 10 abad yang lalu, 8 abad yang lalu, tidak temukan. Baru sini maknanya baru. Beliau sudah masuk ke masalah planet, masalah listrik, masalah alam, luar biasa. Jadi IPA ada semua tuh, ilmu pengetahuan alam ada semua di situ. Itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Jadi tidak ditemukan semua makna Al-Quran oleh satu makhluk. Allah bagi-bagi, untuk abad ini sekian berapa persen, nanti untuk abad sekian berapa persen, untuk abad sekian berapa, sampai nanti hari kiamat. Makanya Imam Al-Busiri beliau mengatakan di qasidahnya ini, fama tu'addu wala tuhsa ajaibuha, tidak bisa dihitung. Anda mau menghitung silakan, tidak bisa dihitung keajaiban yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wala tusamu alal ikthari bis-sa'ami. Ini mukjizat yang lain lagi. Wala tusam, su'am itu sa'ama, bosan. Tidak bosan orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Alal ikthar, ketika kita baca Al-Quran sehari sekali hatam, itu besok baca lagi tidak bosan. Kita baca Al-Fatihah setiap sholat. Sholat kita berapa kali baca Al-Fatihah? Berapa belas rakaat, belum sama sunnah-sunnahnya. Baca terus kita Al-Fatihah, tapi tidak bosan-bosan kita baca Al-Fatihah. Kita baca kulhu kuliah, tidak bosan-bosan. Semua itu hebatnya Al-Quran. Sedangkan kata Al-Imam Ibn Ajibah, kalau selain Al-Quran, walaupun perkataannya yang dia karang oleh orang tersebut bagus, enak, rapi, sastranya tinggi, tapi didengar sekali, 2 kali, 3 kali bosan juga. Pokoknya selain Al-Quran kita dengar terus bosan. Mau berulang-ulang kali bosan kita dengar. Jangankan berulang kali, dengar 2 kali udah bosan, cukuplah sekali Nah, ulang 2 kali bosan. Tapi Al-Quran wala tusamu alal ikthari bis-sa'ami. Wa khairu jalisin, ada sebagian ulama menyebutkan satu syair. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tirdaduhu yazdadu fihi tajammula. Sebaik-baiknya teman untuk kita adalah sesuatu yang kalau kita baca itu tidak bosan kita membacanya, bal wa tirdaduhu yazdadu fihi tajammula. Bahkan makin kita ulang makin indah Al-Quran. Makin kita ulang makin kita temukan makna yang baru. Ini jelas untuk ulama. Maka kita sering dengar bahwasanya kadang ada satu ulama itu ketika mereka qiyamul lail, bangun malam, sholat malam, mereka baca satu ayat, itu mereka tidak bisa meneruskan ke ayat selanjutnya. Kenapa tidak bisa meneruskan ke ayat selanjutnya? Karena mereka di situ mendapatkan makna-makna yang baru di dalam ayat tersebut. Tidak bisa mereka melanjutkannya. Diriwayatkan ada satu ulama yang tidak bisa melanjutkan ketika di malam hari bangun membaca ayat innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ayat tersebut artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah, orang yang beriman dan beramal soleh
maka Allah akan berikan untuk orang tersebut wudda, mahabbah di dalam dirinya. Ini ulama diriwayatkan ketika baca ayat ini tidak bisa melanjut ke ayat seterusnya. Padahal ini ayat di akhir surat Maryam. Diulang-ulang terus wudda, 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 wudda. Tidak bisa lanjut. Kenapa? Setiap mengulangi kalimat wudda, dia menemukan makna yang baru. Setiap dia mengulangi ayat tersebut, jadi tidak bisa lanjut. Wudda, nemu makna baru lagi. Wudda, nemu makna baru lagi. Dan seterusnya begitu. Banyak, bahkan Nabi besar Muhammad SAW diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, bahwasanya kadang Nabi itu dalam 1-2 malam yang beliau ulang satu ayat itu aja, diulang sama Nabi, tidak bisa melanjut, ulang lagi sama Nabi, tidak bisa lanjut, ulang lagi sampai subuh satu ayat. Sayyidina Umar juga pernah begitu, Abdullah bin Mas'ud juga pernah begitu, dan seterusnya. Banyak ulama yang dalam satu malam kadang cuma ngulang satu ayat, diulang-ulang ayat tersebut. Kenapa? Saking mereka menemukan makna yang luas di dalam ayat Al-Quranul Karim. Jadi wala tusamu alal ikthari bisa'ami, tak bakal bosan kalau kita membaca Al-Quran, apalagi yang tahu maknanya, yang faham maksud dari ayat tersebut. Itu tak bakal bosan-bosan, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lah. Itu termasuk mukjizat Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Imam Busiri mengatakan qarrat biha, bahagia sekali. Siapa yang bahagia wahai Imam? Bahagia ainu qariha, orang yang telah membaca Al-Quran. Bahagia orang yang baca Al-Quran. Ketenteraman itu kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Coba kalau kita lagi rungsing, kadang datang waktu yang mana kita tanpa sebab rungsing. Itu kalau istilah ulama sufiyah di dalam kitab tasawuf, itu namanya waktu gobat. Gobat itu hati ini lah, dah acak terbuka, dah acak nyenge, mengut itu lagi rungsing, gobat. Ketika lagi gobat itu termasuk makom, termasuk fase atau masa-masa yang dilalui oleh seorang murid. Murid di sini bukan maksudnya santri, bukan. Murid di sini orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada waktu gobat, tak senyum, tak bisa senyum, rungsing bawaan. Langsung buka Al-Quran coba. Insyirah langsung hati kita. Langsung gobat tadi hilang, rungsing tadi hilang. Kadang-kadang ada was-was, yang was-was tersebut tidak terjadi, cuman diwaswasi sama setan gitu. Gara-gara was-was tadi kita mikiri terlalu panjang. Misalkan mikiri masalah dunia terlalu panjang, mikiri kreditan mobil motor, misalkan kreditan rumah, kreditan tanah, mikiri toko, mikiri dagangan. Oh panjangnya, kayak kita ini bakal hidup 100 tahun. Kita tidak tahu ajal kita kapan. Kadang-kadang kita gitu di dunia ini, kita mikiri yang berlebihan, yang mana kita tidak tahu sampai tidak kita ke hari itu. Selesai tidak kita sampai akhir nanti, wallahu a'lam. Nah, tapi kita pikiri, itulah bodohnya kita manusia. Dibodohi oleh setan, diwaswasi oleh setan. Mikir yang terlalu panjang, padahal di depan kita tidak tahu kapan datangnya, yaitu kematian. Nah, kenapa kita tidak mensibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang positif, yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah SAW, sehingga walaupun sudah meninggal, itu manfaat akan kembali kepada kita. Betapa banyak kita melihat banyak contoh-contoh dari ulama-ulama kita, dari habaib kita, dari ustadz-ustadz kita. Yang paling baru Habib Mahdi, 44 tahun meninggal dunia, tapi manfaatnya banyak. Nah, kita contoh hidup seperti beliau itu bagaimana. Dan tidak harus ustadz, tidak harus habib, tidak harus posisinya pakai imamah, pakai jubah, pakai serban. Kita semua diberikan oleh Allah modal untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan umur yang segitu, misalkan kita bisa memberi manfaat kemana-mana. Jadi setelah meninggal, manfaat kita banyak. Kita sudah berbuat baik kepada orang lain banyak, tidak sia-sia hidup itu. Tapi kalau yang kita pikiri dari pagi sampai malam, dunia, dan dunia itu memang sifatnya, dunia itu sifatnya menari. Dunia itu sifatnya buat kita tagihan. Dunia itu gitu. Dunia itu ada apa? Jadi dunia itu menipu. Dunia itu menipu sifatnya. Orang yang sudah mencicipi dunia susah untuk melupakan dunia. Udah canduan dengan dunia, seharian mikirin dunia.
setelah dia meninggal, hartanya diributi oleh ahli warisnya, tidak ada manfaat yang kembali pada dirinya ketika dia berada di alam kubur sana. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan diikuti was-was setan itu, jangan diikuti. Was-was setan nakut-nakuti tentang kehidupan. Tenang, rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan meninggal dunia seorang hamba sampai terakhir rezekinya dia makan, dia minum, baru dia meninggal. Itu janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan di Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah rezeki dah jangan dipeningkan, jangan terlalu dipikirkan, jangan sampai buat stres, jangan sampai buat naik gula darahnya, jangan sampai buat darah tinggi, jangan sampai buat kolesterol, rugi. Ini rugi. Ini nasihat buat Al-Faqir juga. Ini kita semua ngalami hal tersebut. Mikir terlalu panjang, mikir anak masih kecil, mikir cak mana kalau dia kawin kaget, wah anak kelamunya anak kelamunya mikir nak kawin anak kaget. Jadi udah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pikirkan bagaimana hidup kita manfaat, yang kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan ridha Allah, ridha Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita selesai di kehidupan dunia ini, bagaimana kita dicintai oleh Rasul, itu yang harus kita pikirkan. Nah, insyaallah was-was tadi jauh. Nah, was-was tadi pasti datang, termasuk cara ngusir was-was masalah dunia, ngusir was-was masalah yang tidak ada baiknya, tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulullah, dengan membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita membaca Al-Quran, hidup kita tenteram, hati kita ini mantap. Abuya Said Ahmad, beliau menceritakan kepada kami, ketika Abuya Said Muhammad, abahnya, meninggal dunia, itu kata beliau banyak yang takziah kan, banyak yang takziah, ulama-ulama sedunia takziah. Itu kata beliau ada satu ulama namanya Syekh Mahmud Durrah, sekarang masih ada. Beliau itu termasuk ketua Thariqah Rifa'iyah dari Suriah, sekarang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Ini Syekh Mahmud kata Buya, nasihati anak tak bisa lupa nasihatnya. Apa kata Syekh Mahmud? Ya Sayyid, wahai Sayyid, di masa-masa ini jangan tinggalkan Al-Quran. Itu kan di masa-masa beliau lagi susah. Abahnya habis meninggal, beliau menggantikan posisi ayahnya, dan banyak tanggung jawabnya, banyak bebannya, sedih, belum lagi Al-Quran jangan tinggalkan. Itu kata beliau, anak pegang nasihat itu, alhamdulillah anak kuat. Di masa-masa itu anak kuat. Kenapa? Karena Al-Quran yang menguatkan beliau. Kadzalika linutsabbita bihi fuada. Kalau Al-Quran Allah katakan menguatkan hati Nabi, apalagi kita. Ketika orang-orang kafir mengomentari Nabi, kenapa ya Muhammad tidak diturunkan Al-Quran seperti Allah menurunkan Taurat, Injil kepada Musa, Isa sekaligus? Al-Quran kan tidak, 23 tahun diangsur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dicicil 23 tahun oleh Allah. Al-Quran 23 tahun. Kalau Taurat, Injil langsung sekaligus. Banyak hikmahnya, bukan di sini pembahasannya, itu biasanya kita bahas di bab nuzul Quran kaget di Ramadan. Termasuk salah satu hikmahnya itu kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuada. Termasuk salah satu hikmahnya, wahai Muhammad, untuk memantapkan hatimu. Ketika Nabi lagi terbebani oleh bebannya dakwah di jalan Allah, Allah mantapkan dengan Al-Quran. Ketika Nabi lagi galau Nabi bukan karena dunia, karena banyak yang tidak mau iman. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, kata Allah. Nabi itu bakhi'un nafsak sedih. Kenapa? Tidak banyak yang mau iman waktu di Mekah. Itu sedih, itu buat Nabi sedih, buat Nabi galau. Allah turunkan Al-Quran, mantap hati Nabi. Yang tadinya sedih, mantap. Yang tadinya galau, mantap. Sebab Al-Quranul Karim. Nah, jadi kalau Nabi saja mantap hatinya, butuh dengan Al-Quran, apalagi hati kita yang cepat goyang. Kadang sekarang ini, besok ke itu. Besok rajin majlis, minggu depan tidak nak majlis. Kadang gitu, hati kita goyang. Sat-satan bahasa Palembangnya. Kadang pengen majlis, kadang tak pengen majlis. Kadang pengen ke musola, kadang tak pengen musola. Jangan kadang pengen sholat, kadang tak sholat. Tak boleh kalau itu. Kalau sholat harus sholat terus. Nah, bagaimana untuk memantapkan hati kita? Dengan membaca Al-Quranul Karim. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu. Jadi kata Imam Al-Busiri, telah bahagia orang yang membaca
Al-Quranul Karim, dari tadi kemantapan hati, tidak kena was-was setan, dan juga dari pahala, kata Al-Imam Ibn Ajibah yang mensyarahkan, dari pahala yang Allah siapkan untuk yang membaca Al-Quranul Karim. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aqulu alif lam mim ma aqulu la aqulu alif lam harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi bahwasanya yang baca Al-Quran satu huruf satu pahala. Alif lam bukan satu huruf, alif lam itu 3 huruf. Jadi ketika kita baca 3 huruf 30 pahala, afwan. Satu huruf 10 pahala yang Allah siapkan untuk orang yang membaca Al-Quranul Karim. Bayangkan kalau 1 lembar dibaca, berapa huruf? Kalikanlah, kalikan pahala yang Allah sudah siapkan untuk yang membaca Al-Quran. Dan juga kata beliau, wa nuzulus sakinah alaih, termasuk juga yang membuat orang yang membaca Al-Quran bahagia, Allah turunkan ketentraman tadi pada dirinya. Dan ketentraman itu adalah berbentuk macam-macam. Terkadang bentuk malaikat. Ketika malaikat turun, itu maka tentram hati orang. Kita pengen tahu di mana tempat yang malaikat turun. Di tempat yang mana kita tentram hati kita, disitulah banyak malaikat. Contoh di majlis taklim, insyaallah kita tentram semua di sini. Lupa masalah duit, lupa masalah duit. Disitulah ada malaikat. Di masjid kita lagi sholat, disitulah ada malaikat. Tapi di tempat yang rongsing, runyam, rame, ribut, di situ banyak setan. Di situ banyak setan. Diriwayatkan bahwasanya ada sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr. Beliau ini setiap malam baca Al-Quran. Beliau mengatakan, fara'aitu mithla dhullah fiha amthalu surut urijat fil jaw hatta ma araha. Kata beliau, suatu malam pas aku lagi baca Al-Quran, ini dalam hadis disebutkan di Bukhari Muslim. Itu kata beliau, beliau kalau tak salah baca surat Al-Kahfi. Suara kuda kandang tuh ngamuk-ngamuk, berisik. Beliau khusyuk baca Al-Quran dalam rumah. Akhirnya beliau keluar ke kandang kuda. Kenapa kuda nih ribut? Tak tanya, beliau melihat di atas rumahnya, di langit turun seperti lampu. Model lampu dulu itu terang sekali, kata beliau. Ini lampu, kata Usaid, udah di pucuk rumah mana? Dari langit. Ini beliau lihat. Akhirnya beliau ngeri, takut. Ini apa ini? Di stop sama beliau baca Al-Quran. Besok beliau datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Tilkal malaikah kanat tastami'u qira'atak walau dumta 'alaiha la asbahat yarahan nas ma tastatiru minhu. Kata Nabi, itu adalah malaikat. Jadi yang mendekat ke rumahmu wahai Usaid adalah malaikat. Usaid tak sadar dia baca Al-Quran di rumah, dan itu malaikat marah nak dengar bacaanmu. Kalau kau teruskan bacaanmu wahai Usaid sampai subuh, akan dilihat oleh semua orang yang ada di Madinah. Malaikat tadi akan dilihat oleh semua orang yang ada di Madinah sebab bacaan Usaid bin Hudayr. Beliau baca malam itu lagi khusyuk, lagi hudur betul, sehingga malaikat turun mendengarkan bacaan beliau dan dilihat oleh dirinya, lihat. Dan kata Nabi, kalau kau baca terus sampai pagi, semua orang yang di Madinah akan melihat malaikat tersebut. Artinya ketika kita baca Al-Quran, malaikat datang. Ketika malaikat datang ke rumah kita, setan jin pasti berlari. Jadi gampang cara nak ngusir jin setan. Kadang-kadang gitu, rumah ni angker, rumah ni banyak ini. Iyalah, tak pernah dibaca Al-Quran. Apa dah angker? Wajar angker. Wajar setan demen. Wajar jin demen. Solat tak pernah di rumah. Baca rotib tak pernah. Al-Quran tak pernah. Rumah tempat tidur makan. Buat lalai terus. Wajar, banyak setan, banyak yang ganggu. Bagaimana cara mengusirnya? Baca Al-Quran. Ini malaikat turun. Kalau malaikat turun, setan pasti berlari. Jin pasti berlari. Gala-gala berlari. InsyaAllah yang bersama kita adalah malaikat daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu lahu laqad dhafirta bihamdillahi fa'tasimi. Kata Imam Busiri, aku katakan kepada orang yang membaca Al-Quran, laqad dhafirta bihamdillah, kau telah menemukan, kau telah mendapatkan hablullah, tali, yaitu hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tasimi, maka berpegang teguhlah dengan hidayat tersebut.
Artinya selain membaca Al-Quran juga harus diamalkan apa yang yang Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. In tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta harra ladha min wirdiha syabimi. Kalau kau membaca Al-Quran dikarenakan khifatan min harri nari ladha, karena takut dengan api neraka, atfa'ta, maka kau akan memadamkan api neraka, min wirdiha syabimi, dengan bacaan Al-Qur'anmu. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an untuk tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an hujjatun lana au alaina, itu kata Nabi besar Muhammad. Al-Qur'an itu bisa jadi dekeng kita, bisa jadi musuh kita. Nauzubillah, hati-hati. Kalau orang yang membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, dengan memahaminya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran hujjatun lana, dekeng kita. Belum di neraka, belum di samping neraka, belum di kuburan sudah ada Al-Quran. Ketika kita di kuburan sudah ditemani oleh Al-Quranul Karim. Apalagi nanti sampai masuk surga, Al-Quran akan menjadi dekeng kita. Tapi kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, na'udzubillah min dalik, Al-Quran jadi musuh kita. Hujjatun alaina, jadi musuh. Takutlah orang yang musuhnya adalah Al-Quranul Karim. Atfa'ta nara ladha min wirdiha asyabimi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran karena takut masuk neraka, dan ini biasanya untuk orang pemula. Jadi untuk pemula, orang yang baru ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu biasanya ibadahnya karena menginginkan sesuatu. Tak apa-apa. Pengen masuk surga, tak apa-apa. Banyak ibadah. Kenapa ditanya banyak ibadah? Karena pengen masuk surga, tak apa-apa. Kenapa banyak ibadah? Takut masuk neraka, tak apa-apa. Ini level-level pertama. Nanti kalau dia sudah mengasah hatinya lagi, makin bersih hatinya, makin ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sampai ke satu maqam seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, ma'abattuka khaufan linari wala syauqan li jannatik walakin abattuka li'annaka ahlan lidzalik. Apa kata Rabi'ah? Ini perempuan Al-Adawiyah, perempuan salihah, Masya Allah, waliyah, dekat dengan Allah. Apa kata beliau? Aku tidak menyembahmu karena aku takut dengan nerakamu. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku pengen masuk surgamu, tapi aku menyembahmu ya Allah memang karena kau pantas untuk disembah. Ini udah levelnya tinggi. Jadi dia beribadah itu memang Allah ini pantas untuk disembah. Tak peduli mau di neraka mau di surga nanti. Itu jelas. Yang udah levelnya tinggi. Nah, orang yang ibadah karena takut neraka ingin masuk surga, tak apa. Bagus. Itu bahkan udah diajarkan. Jadi pernah sempat tersebar video, tak boleh kita ibadah pengen masuk surga takut neraka. Bukan tak boleh, bukan yang bagus atau bukan yang terafdol. Boleh. Nabi dalam doanya mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Nabi ngajari. Jadi Nabi itu kan qudwah uswah. Nabi itu suri tauladan untuk dari yang level pertama sampai level terakhir. Ini dari segi makrifatnya kepada Allah. Semua ada pada Nabi. Nabi mengatakan, aku minta surga ya Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan kita ibadah tak boleh karena surga, berarti menyalahkan Nabi dong. Tak boleh. Nah, jadi bukan itu maksudnya. Jadi wong tuh ngomong dia tuh salah ngomong. Yang tak boleh, yang lebih tepat itu katakan bukan yang paling afdol, bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi tentu orang yang beribadah bukan karena neraka, bukan karena surga, dan itu sudah dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi Nabi juga ngajari kita minta surga kepada Allah. Ya Allah, aku minta surga, kata Nabi. Itu udah tahu surga itu untuk beliau. Surga diciptakan untuk Nabi. Pintu kunci surga ada pada Nabi. Tapi kenapa Nabi berdoa seperti itu? Ta'liman lana, ngajari kita bagaimana cara berdoa. Jadi tidak apa minta doa, ya Allah, aku minta surga.
dan apa-apa yang mendekatkan aku ke surga, kata Nabi. Dan aku ya Allah berlindung dari api neraka. Nabi paling mustahil wong masuk neraka, ya kan? Kata Nabi, aku berlindung ya Allah dari api neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada api neraka. Ini doa ngajari kita, ngajari untuk orang yang baru mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sendirinya, ketika orang tadi makin banyak ibadah, makin kenal dengan Allah, dengan sendirinya dia akan beribadah bukan karena surga, bukan karena neraka. Itu tidak usah dicari, tidak usah dicari, tidak usah dipaksakan. Otomatis makin tinggi mahabbahnya, makin tinggi syoknya, makin tinggi makrifahnya, otomatis akan ibadah seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ya Allah, kalau aku masuk surga tidak mendapatkan pandanganmu, tidak mendapatkan ridhamu, maka masukkan aku ke neraka. Buat apa? Abu Yazid Al-Bustami, apa kata beliau? Kata Abu Yazid Al-Bustami, inna lillahi rijalan lau hujibu anillah fil jannah lastaghathu kama staghatha ahlun nar. Kata Abu Yazid Al-Bustami, Allah itu mempunyai para aulia, para kekasih, yang mana kalau mereka di surga tidak melihat Allah, mereka akan merintih kesakitan seperti orang yang ada di dalam api neraka. Padahal di surga, tapi ngapa kesakitan? Karena tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi otomatis ketika orang sudah makin tinggi ma'rifatnya, makin tinggi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan beribadah memang karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka. Cuman untuk pemula seperti kita sekarang tidak apa-apa, karena nafsu ini, hawa nafsu ini butuh, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Atha'illah. Bagaimana untuk menjinakkan hawa nafsu? Dua cara, asyauq muklik atau al-khauf muz'ij. Asyauq muklik, dengan cinta, dengan pengen sesuatu, itu bisa mengobati hawa nafsu. Atau dengan takut dengan sesuatu, al-khauf war-raja, al-jannatu wan-nar. Ini untuk mendidik hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang masih ammarah bisu, yang masih ngajak kita terus untuk maksiat, itu cara mendidiknya yang pertama dengan iming-iming surga, dan mempan dengan ditakuti dengan neraka. Itu tugas Nabi, basyirun wa nadhir. Itu kan tugas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang butuh basyir, nadhir? Yang baru masuk iman, yang baru masuk Islam, yang baru mau dekat dengan Allah, itu yang butuh dengan basyir, nadhir. Butuh sesekali diimingi, dijanjikan masuk surga, butuh sesekali ditakuti dengan api neraka. Tapi orang yang sudah siddiq, seperti ulama-ulama aulia, tidak butuh lagi dengan iming-iming surga neraka, karena mereka sudah musyahadah langsung. Yang mereka ketika ibadah, yang mereka harapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disalahkan. Ini sekarang kan banyak galak yang nyalakan ulama-ulama dulu. Banyak mulut-mulut yang lancang suka mengomentari daripada penasehat-nasihat aulia yang sudah lalu, seperti Al-Imam Busiri. Kalau kau membaca Al-Quran karena takut dari api neraka, pantas kita untuk takut dengan api neraka. Atfa'ta naroladha min wirdiha syabimi, maka kau akan mematikan, memadamkan panasnya api neraka dengan kau membaca Al-Quran. Ka'annahal haudu tabiyaddul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Al-Quran ini seperti al-haud. Al-haud adalah telaga, yang mana nanti di surga semua nabi memiliki haud, memiliki telaga. Ulama khilaf, telaga ini tempatnya di mana? Jumhurul ulama mengatakan telaga ini tempatnya setelah as-sirat, setelah jembatan. Al-Imam Al-Ghazali tidak. Beliau mengatakan telaga itu sebelum jembatan. Khilaf ulama, dan ini khilaf tidak perlu dibesarkan, karena nanti kita semua di akhirat akan menyaksikannya, sebelum atau sesudah. Nah, telaga inilah yang dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa itu Kautsar? Bukan sekolah Al-Kautsar di Munawar, bukan. Al-Kautsar itu adalah telaga. Nabi besar Muhammad SAW. Semua Nabi memiliki telaga, tapi jelas telaga Nabi pasti yang paling istimewa. Telaga Nabi paling besar. Diriwayatkan bahwasannya telaga Nabi itu seperti perjalanan orang dari Syam ke Son'a. Itu hanya perumpamaan, artinya besarnya telaga Nabi.
Wa aqwabuha ka'adadin nujum fis sama dalam hadis, dan cangkirnya itu seperti jumlah bintang yang ada di langit. Man syariba minhu lam yadma abada. Yang minum dari telaga itu tidak akan haus lagi. Yang minum dari telaga itu tidak akan haus lagi. Jumlah gelasnya sebanyak bintang, dan yang menuangkannya langsung Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita minum dari telaga itu. Bayangkan Nabi nuangkan langsung kita, oh itu nikmat yang luar biasa. Yang minum tidak akan haus selamanya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya haud, telaga. Dan telaga ini sepakat ulama sebelum surga. Cuma yang khilaf tadi setelah sirat, jembatan, atau sebelum jembatan. Tapi kalau sebelum masuk surga, jelas telaga ini sebelum masuk surga. Nah, telaga ini diriwayatkan bahwasannya nanti orang-orang yang dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika keluar dari api neraka, jadi dari umat Nabi juga ada yang masuk api neraka, dicuci dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'uhu kal humami. Keluar dari api neraka itu udah gosong misalnya, kurus, pokoknya hancur dah keluar dari api. Itu orang bagaimana cara untuk membuat dia sehat lagi, segar lagi, buat tampan lagi, dengan meminum telaga Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebelum dia masuk surga, dia akan masuk ke telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh Al-Imam Al-Busiri, telaga Nabi ini diperumpamakan dengan Al-Qur'anul Karim. Begitulah Al-Qur'an. Al-Qur'an telaga Nabi yang ada di dunia sekarang ini. Orang yang penuh dengan api maksiat, api melanggar, api mukhalafah, itu bisa dihidupkan kembali dengan membaca Al-Qur'an, telaga Nabi yang ada di dunia. Jadi kalau pengen minum telaga yang ada di akhirat, maka cicipilah telaga yang ada di dunia, yaitu dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi diperumpamakan orang yang gosong keluar dari api neraka dengan orang yang banyak maksiat di dunia, sama-sama gosong. Yang banyak maksiat itu gosong, tapi tidak nyingok dia. Tidak sadar, hatinya yang gosong, hatinya yang hitam. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Idza adnaba al-'abdu dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi." Setiap orang melakukan maksiat, itu dalam hatinya akan dititiki titik hitam, tes. Satu titik. Tobat tidak tobat, maksiat lagi, satu titik lagi. Tidak tobat diperumpamakan oleh Al-Imam Ghazali dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari seperti panci. Panci kalau kita beli baru bagus, dimasak dan dicuci, dimasak dan dicuci, bawahnya itu gosong, lama-lama tidak bisa dihilangkan. Mau tidak mau harus dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah hati manusia, kata Imam Ghazali dan Ibn Athaillah, yang seperti diucapkan oleh Nabi besar Muhammad. Ketika kita sekali maksiat, tak tobat, makanya kenapa Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi Muhammad SAW, ikuti setiap amal maksiatmu dengan amal baik. Melanggar hari ini tidak sengaja, maksiat kepada Allah, langsung tutup dengan amal baik. Apapun itu. Bertepatan lagi di rumah, ada Al-Quran, embeklah Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Niatkan untuk nutup lubang yang barusan aku gali, yaitu lubang maksiat. Terus, kalau begitu akhirnya titik hitamnya hilang. Titik hitam diikuti dengan amal baik, hilang. Maksiat lagi, titik hitam diikuti dengan amal baik, hilang. Sampai nanti insya Allah jauh dia dari maksiat. Itu maksud hadis Nabi. Maksud hadis Nabi bukan Nabi itu ngajari kita maksiat, bukan. Nabi tahu semua hamba pasti maksiat, melanggar perintah Allah. Pasti ada keteledoran dari kita, pasti itu, tidak mungkin. Tidak ada hamba manusia yang maksum, yang tidak melanggar itu tidak kati, kecuali para anbiya. Selain anbiya pasti ada keteledoran, pasti ada mukhalafah. Nabi tahu, bahkan Nabi sebutkan di dalam hadis, "Lau lam tudnibu la khalaqallahu." Kalau kalian tidak berbuat dosa, akan Allah ciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. Agar apa? Agar Allah bisa mengampuni dosa mereka. Karena termasuk nama Allah, Ya Tawwab, Ya Ghafar. Ya Ghafur, itu nama Allah semua. Asma'ullah al-husna, wahai zat yang menerima taubat dari hambanya. Kalau dari hambanya umpama kata yang maksiat, ini nama udah kata fungsinya. Makanya kata Nabi, kalau kalian pun tidak maksiat, akan ada makhluk yang maksiat. Artinya tidak mungkin manusia tidak maksiat.
Tidak mungkin manusia tidak melanggar perintah Allah. Pasti ada masa-masa kita melanggar perintah Allah, tapi ada solusinya dari Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita mengikuti setiap amal jelek dengan amal tamhuha, akan dihapus langsung, kata Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di sini ada fi'il amar, langsung ada jawabnya. Ikuti setiap amal jelek dengan amal baik, maka langsung akan dihapus. Itu fungsinya di situ, maknanya akan langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita terus kita lakukan itu, setiap kita jatuh kita amal baik, setiap kita melanggar kita amal taat, setiap kita melanggar kita tebus dengan amal taat, itu nanti amal jeleknya hilang, amal taatnya terus. Itu maksud dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau setiap kalian maksiat kalian ikuti dengan amal taat, nanti lama kelamaan maksiat akan kalian tinggalkan, yang akan terus kalian lakukan amal baiknya taatnya kata Nabi besar Muhammad SAW. Jadi wajar kalau seorang hamba berbuat dosa, dan setiap dosa ada titik hitam. Termasuk cara menghilangkan titik hitam tersebut adalah al-haud yang ada di dunia, telaga Nabi yang ada di dunia, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi ada telaga nanti di akhirat, di dunia ini juga Nabi ada telaga, yaitu Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah, sehingga kita istiqomah dalam membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, istiqomahkan, jangan sampai sehari tidak baca Al-Quran. Banyak nasihat dari guru-guru kita, termasuk Abu Said Ahmad Al-Maliki. Beliau mengatakan walaupun sehari cuma bisa selembar, jadilah. Kalau misalkan sibuk nian, ya hanu sibuk misalkan, paling tidak selembar sehari. Dan kapan waktu yang paling bagus? Di awal hari kita, sebelum subuh. Karena baca Al-Quran sebelum subuh itu masyhud. Wa minal laili wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, kata Allah. Qur'an al-fajr, Quran di waktu fajar, baca. Karena yang baca Al-Quran di waktu fajar masyhuda, akan disaksikan oleh malaikat. Seperti tadi Usaid bin Hudayr, pas dia baca Al-Quran, malaikat dari langit turun untuk mendengarkan bacaan Usaid bin Hudayr. Jadi yang bagus memang baca Al-Quran sebelum subuh. Dan bisa sebelum subuh, habis subuh. Dan bisa pas isyraq, pas duha. Yang paling bagus di awal hari. Karena di awal hari kan kita baru mau mulai aktivitas, kita baru mau keluar dari rumah. Kalau udah dibentengi dengan Al-Quran, insya Allah hari itu kita tentram, sakinah, insya Allah. Jauh dari maksiat, jauh dari waswas setan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.